mengerjakan hatimu untuk dilawan oleh Tuhan. Menerima jamaah Tuhan, menerima kita hadirat Tuhan, memberi tempat ini sinar awan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan puji bagi Tuhan. Awan kemuliaan untuk di tempat ini Bapa. Haleluya.
setiap hati kami. Hati kami yang rindu saat ini Bapa, Tuhan akan puaskan pada pagi hari ini Bapa. Dan kami datang ke tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Dari pertama kami datang kami akan berubah. Kami akan mengatakan itu Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini kami akan membawakan berkat yang melimpah daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Mari saudara di dalam nama Tuhan, sama-sama kita ucapkan doa masuk kita berfirman ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, nyatakan kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Penuhlah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Akan serahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Lewat doa benar kita nanti akan dipimpin saudara kita, pelayan kita akan putar-putar. Kita berdoa buat hambanya yang bakal kebenaran firman Tuhan, Bapak Guru Nikolan dari Sidang dan 8, dan juga kita berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, baik yang sisikan pemain proyektor, tamborin, bahkan pemain musik dipakai Tuhan kuasa yang luar biasa. Maka kita juga berdoa buat Bapak Kepala Sidang kita yang saat ini melayani mudah-mudahan kebersihan Jakarta, kiranya pelayanannya diberkati Tuhan. Bahkan kita juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap program bahkan kita membangun gereja kita yang akan dimulai di bulan Maret, bulan 3, pembangunan di luar gereja ini. Kiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan dana yang kita butuhkan, dan juga Bapak
Tuhan. Berikan kami merasa keluar kepada saat hari ini Tuhan. Biarlah Kamu yang selalu menguatkan hidup kami Bapa yang baik. Sehingga biarlah kami Tuhan, sehingga biarlah mata kami tetap tertuju di hadapan-Mu Bapa yang baik. Pada saat hari ini Bapa yang baik, secara khusus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pelayanan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan kami lakukan Tuhan untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang baru dalam gereja ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang bersatu kami di dalam setiap pelayanan kami Bapa, supaya kiranya Bapa setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu pada saat hari ini Bapa yang baik. Pada saat hari ini juga Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapa buat hamba-Mu pendengar kami yang sedang melayani di ujung negara Tuhan pada saat hari ini di Jakarta. Tuhan Engkau berkati setiap pelayanan hamba-Mu di sana Tuhan. Biarlah Roh Kudus mulai mengajar dan memberikan hikmat dan pengertian dari kanan Tuhan. Sehingga biarlah banyak orang yang bersuka cita di sana Tuhan. Oleh karena pelayanan hamba-Mu yang luar biasa Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, setiap kami yang ada di depan ini Tuhan, setiap kami yang ada pada saat hari jemaat-Mu yang ada pada saat hari ini, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kuasa Tuhan. Berkati kami Bapa yang baik, tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang sakit dan bosan Tuhan Tuhan, yang lemah yang Kau kuatkan Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini. Dialah Bapa yang baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ada proses yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah itu Tuhan dirasakan di dalam setiap pribadi dapat berikan Bapa yang baik. Dan kami Tuhan Yesus Kristus akan berkata Bapa yang baik, bahwa Engkau berada di tengah-tengah setiap hidup kami Bapa. Pada saat hari ini juga Tuhan, sebentar Tuhan dan Bapa yang baik. Ketika hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat hari ini. Bapa Guru Tuhan, Perumus Tuhan yang datang dari GPI Garuda Bapa yang baik pada saat hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, ulurkan tangan kami yang dulu, Surah Kudus yang melakukan Tuhan. Sehingga biarlah setiap firman Tuhan akan sampaikan Bapa yang baik di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Dan biarlah firman-Mu Bapa yang baik akan memotivasi dan menguatkan setiap iman percaya kami Bapa yang baik. Untuk kami tetap setia di hadapan Tuhan, untuk kami tetap setia dan percaya Bapa, bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup Bapa yang baik. Pada saat hari ini Bapa yang baik, ibadah kami ini Tuhan, ibadah kami ini Bapa yang baik, biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan Kau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa yang baik. Engkau yang memberkati ibadah ini Bapa, dari awal sampai Tuhan nanti mengakhiri ibadah ini, dan kami akan dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Bapa di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Oleh karena itu Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa daripada darah-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan biarlah para malaikat surga Bapa yang menjaga kami, membentengi kami, membentengi gereja ini Bapa, sehingga biarlah ibadah ini Tuhan akan berjalan dengan sesuai dengan rencana-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih pada saat hari ini juga Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, dan biarlah tangan Tuhan senantiasa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami, bersihkan kami dari segala bentuk dosa Bapa. Oleh karena darah-Mu yang akan kami bebaskan setiap dosa yang ada di dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan kepada Tuhan, pertolongan tanganku ya Rabb.
percaya Tuhan pasti jawab setiap doa-doa kita. Puji Tuhan. Dan Bapak berkata, peganglah tangan Dia Roh Kudus. Haleluya. Agar kita tidak tersesat untuk mengikuti setiap jalan-jalan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena kita adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Sama Tuhan. Kita akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Baik ucapan syukur saudara, baik itu pergumulan saudara, baik itu permasalahan, masalah ekonomi, keadaan saudara yang semakin jauh daripada Tuhan. Kami akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan satukan kepujian bagi Tuhan. Yesus Ki, Raja Ki. Haleluya. Memberkati setiap orang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita doakan rumahnya Bapak Gembala Sidang kita melayani di Pulau Gadung, Jakarta. Lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Lewat pelayanannya banyak orang yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat warta jemaat kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Mungkin saudara kasih dalam Tuhan saat ini 2 minggu ini kita tidak ada warta jemaat karena biasanya yang mengedik atau yang mengerjakan hamba Tuhan Bapak Gembala Sidang Jakarta. Jadi kami hanya membacakan melalui siapa yang melayani 1 minggu ke depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah Selasa, ibadah pos pelayanan yang ada di Gang Kerondong, kita masuk jam 19.30 atau jam setengah 8 malam tepat bagi jemaat Tuhan yang berdomisili di Gang Kerondong. Bagi para pemuda, pemudi, terlebih para pelayan Tuhan, mari bergabung bersama kami melalui pelayanan pos pelayanan yang ada di Gang Kerondong. Dan bagi jemaat Tuhan yang merindukan, yang mau bergabung bersama kami, mari datang, sama-sama kita melayani Tuhan di sana. Sama-sama kita memuji nama Tuhan, sama-sama kita di sana mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang melayani saudara dalam nama Tuhan, MC Gandana Bapan, firman Tuhan Bapak Sintua Isidaurut, musik Armi Gudenggolan. Untuk pelayanan Jumat malam yang sebagai tuan rumah Bapak J Kutabarat dengan kursi hobi yang diadakan di gereja ini, kita masuk jam 7 malam tepat.
Mari kami undang saudara kasih dalam nama Tuhan. Ini adalah undangan Tuhan. Ini adalah panggilan Tuhan. Mari kita respon panggilan Tuhan. Amin. Mari kita respon undangan dari Tuhan. Haleluya. Kita datang saudara kasih nama Tuhan. Ibadah Jumat malam bersama para pelayan, bersama para hamba Tuhan, bersama para jemaat Tuhan. Kita mari bergabung bersama di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita buat waktu kita menjadi waktu yang sia-sia. Mari kita pergunakan waktu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang melayani ini saudara kasih dalam nama Tuhan. MC Evan Putar-Putar. Firman Tuhan nanti Bapak Sintua Esi dahulu. Musik Armindo Denggolan. Sikap Simbulun dan Ganda Nababan. Puji Tuhan. Untuk pelayanan sekolah minggu di hari Minggu, MC Desta Sarumaha, musik Armindo Denggolan dan Aldi Sipahutar. Firman Tuhan Bapak Sintua Esi Doro. Puji Tuhan. Itulah pelayanan kita satu minggu ini saudara kasih nama Tuhan. Kiranya setiap pelayanan kita Tuhan campur tangan di ibadah kita selama satu minggu ke depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya berikan persembahan cakaran pujian bagi Tuhan. Yesus Roma. Haleluya. Dengan pujian kita akan mendengarkan lagu pujian daripada pemuda remaja. Haleluya. Yeah.
Tuhan. Puji Tuhan. Ayo persembahan yang luar biasa yang dibawakan anak pemuda remaja kita, dan doakan pemuda semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Baik ucapan syukur kita, baik perpuluhan kita, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan satu lagu pujian bagi Tuhan. Allah luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, surgoi sambulot tadui. Haleluya. Haleluya.
kebenaran di sini. Amin. Haleluya. Saya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan hambanya Bapak Guru Nenggolan yang datang dari Sidang Garu 8. Persiapkan hatimu. Haleluya. Persiapkan diri rohanimu. Moga kau dibentuk oleh Tuhan. Moga kau diperbaharui sehari demi sehari melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Sekaligus kita memberikan persembahan untuk persiapan ulang tahun gereja kita. Haleluya.
Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ini layak memuji Engkau ya Allah Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebab kami ada di pada saat ini Tuhan di antarmu di rumah kudus ini bukan karena kekuatan dan kebaikan kami, tetapi semuanya Tuhan karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa memaafkan kami daripada segala pelanggaran dan kekurangan kami. Maka di pada saat ini Tuhan kami layak menyembah Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan daripada firman Allah yang berkumandang Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berpengalaman ini, yang tidak mempunyai pengetahuan ini Bapa. Urapi mulut hamba-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga firman boleh Tuhan tertabur dengan urapan Roh Kudus-Mu. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, boleh Tuhan membuka hati, mendengarkan sehingga muncul keyakinan dan kepercayaan, dan kami seluruhnya boleh melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat ini untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Di pada saat ini kita layak memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih anugerahnya kita ada di sini, di dalam peribadatan yang sangat luar biasa ini, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, secara khusus kepada jemaat gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kanal 1 ini. Maka kita boleh bersyukur di pada saat ini karena kasih karunia-Nya boleh memberikan kepada kita kesempatan untuk memuji Tuhan. Karena begitu banyak orang ada kesempatan, ada kesehatan, ada ekonomi, tidak datang memuji Tuhan. Tetapi di pada saat ini kita boleh bersyukur dengan ibadah yang sangat luar biasa tadi. Kita semuanya diberkati. Puji Tuhan. Kalau saya melihat di sini ada beberapa suku, tetapi ada juga dicampur dengan bahasa Batak. Tidak ada komplain di sini. Puji Tuhan. Saya pernah beribadah melayani di gereja lain. Tak usah saya sebutkan namanya. Sidang mana? Saya campur bahasa Batak. Terus datang hamba Tuhan, amang nggak boleh pakai bahasa Batak dicampur. Nah, bukan cuma Batak, bukan Tapanuli di sini, berbagai macam suku. Jadi saya rubah bahasa semuanya full bahasa Indonesia. Tapi luar biasa di sidang ini, semua bahasa dimengerti oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itulah luar biasanya sebagai pengikut Tuhan. Semua bahasa dimengerti Tuhan. Andaikan Tuhan menentukan satu bahasa kepada kita di luar bahasa Nias ataupun di luar bahasa Batak, okon bahasa Jerman Tuhan menasa buat tusi bahasa mulai tengah pilih kita. Harus pakai bahasa Jerman kamu memuji nama Allah supaya aku memahami bahasamu sendiri dikatakan Tuhan. Waduh, luar biasa mungkin rekodnya kita. Tetapi puji Tuhan bahwa di pada saat ini Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dan boleh juga kita mendoakan bahwa pendeta kita jika Rusia yang melayani di Pulau Gadung menurut informasi, sehingga juga hambanya diurapi di sana, dan begitu juga semua kita yang ada di sini diurapi. Mungkin ini saya kedua kali di dalam melayani di sini, tetapi biarlah kita berpikir positif bahwa sebenarnya ini adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan angginan semuanya tidak sama, dan semua juga mudah-mudahan ini nanti Tuhan rindu kita mau juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Maka di pada saat ini firman Tuhan yang boleh kita renungkan adalah tentang bagaimana kita berdoa. Di dalam meminta kepada Tuhan itu bagaimana boleh kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya apa yang menjadi kita
pergumulkan di dalam kehidupan kita, boleh Tuhan berkenan. Sebab begitu banyak orang yang berdoa di dalam kekecewaan karena doanya tidak dijawab Tuhan. Maka di pada saat ini kita mendengarkan dulu bagaimana sejarah orang yang mengikut Tuhan ini, doanya boleh didengarkan Tuhan walaupun Tuhan sudah mengunci daripada doa itu. Berkat itu sudah dikunci kepada dia, engkau tidak akan diberkati. Tetapi oleh karena kuasa doa, maka Tuhan membatalkan rencana itu. Puji Tuhan. Jadi jangan ada di dalam hati, memang semuanya adalah nasibku, memang inilah nasib saya. Bagi orang-orang Kristen tidak ada yang seperti itu, sebab semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Haleluya. 1 Samuel ayat 1 dibuka dulu. Nah, untuk ada yang fokus ini, kalau langsung saya baca di sini nggak bisa. Kacamata belum dibeli. Ini agak panjang firman Tuhan, tapi penjelasannya nanti ringkas. Satu sampai satu. Ya, puji Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jobim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoram bin Elihu bin Tohu bin Juk, seorang Efraim lagi. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Cukup dulu sampai situ. Ini firman Tuhan. Sejarah ini sudah sering kita dengarkan, di mana seorang Elkana mempunyai 2 orang istri. Istri pertamanya adalah istri yang sah, dan yang kedua diambil dari pembantunya. Yang luar biasa kepada ibu-ibu kami dulu. Bayangkan ini terjadi di dalam kehidupan ibu-ibu. Sakit luar biasa mungkin. Tinggal satu rumah, dan yang luar biasanya sebagai istri pertama tidak punya anak, dan justru yang istri keduanya pula yang punya anak. Kalau di dalam kehidupan dunia ini mungkin sang suami, apalagi orang Batak, pasti lebih sayang kepada istrinya yang punya keturunan, karena akan membawa kepada dia. Coba lanjut. Yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Lanjut. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebahagian. Lanjut. Meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Inilah yang menjadi permasalahan. Sama seperti yang saya katakan tadi, Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau di atas tadi, kalau Elkana itu memberikan bagian yang lebih banyak kepada keturunan daripada Penina, padahal si Hana itulah yang menjadi istri pertamanya. Biasa itu Bapak dan Ibu, sama seperti yang saya katakan tadi, entah mungkin semua suku itu perempuan yang memberikan keturunan kepada dia, mungkin itulah yang sangat berharga baginya. Karena Tuhan tidak memberikan anak kepada Hana, istri pertama raja itu, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kita buat ini catatan bahwa kita, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bayangkan, bila mana Tuhan sudah menutup berkat, bila mana Tuhan sudah menutup daripada jalan daripada berkat itu, maka bagaimana susahnya daripada manusia itu. Sedangkan kita saja kalau ada yang menghakimi
Coba lanjut. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sakit sekali si Hana ini, menyakiti hatinya. Andaikan ini terjadi kepada kita, kepada kaum ibu, masih bisa nggak tersenyum kepada sang suami? Masih bisa nggak tersenyum kepada madunya itu? Ibang naik. Guru bilang semua ini senyum sama si Hana. Dan gue ya siapa sih? Jangankan dulu yang udah berumah tangga, orang pacaran saja dihianati. Bisa heboh jagat maya melalui Facebook bersemangat. Maaf ya, berbuat tak laku melalui pacar orang. Maaf tadi, gak bisa senyum. Supaya dapat nanti intinya daripada firman Tuhan ini. Lanjut. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan penginnya menyakiti hati Hana sehingga ia tidak menangis, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Wajar. Lumayan loh Hana tidak mau makan saja hanya menangis. Soalnya tok menjurai. Suaminya tak kemana-mana pergi dengan perempuan lain hanya peluk wanita. Bagus ini. Jangan-jangan di ronda, ya kan? Ada yang di ronda. Nggak tahu suaminya, mulai dari gede, mulai dari perjalanan pura-pura mesra. Padahal mama sang istri ini udah panas hati. Ronda posisi. Ini aku tahu dari perempuan juga ini. Nggak tahu dia nanti. Makanya aku di rumah hati-hati juga. Kalau ditaruh kopi saya inginkan juga. Ada nggak aroma rondaknya? Iya. Bisa juga ya kan? Nggak tahu kita, nggak tahu saya tersakiti hati orang rumah kan? Ini bu ibu ini mau saya kasih tahu suami ibu begini. Tidak, bayar rondak bisa sama dia. Tapi kalau di sini nggak ada, di situ kan? Belum itu makna daripada firman Tuhan. Coba lagi. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Bayangkan seandainya terjadi ini kepada kehidupan kita, bertanya pula sang suami dengan seperti itu dan pula mesranya. Mungkin kita akan menjawab, saya katakan di sini, udah mengerti lah. Maaf ya. Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Lanjut. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat ini yang menjadi pedoman kepada kita. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Di dalam segala permasalahan daripada Hana itu, dia tidak mencak-mencak kepada sang suami. Dia tidak mencak-mencak kepada madunya. Tetapi dia datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Siapa sih jemaah yang sini kalau ada permasalahan ditaruh itu datang ke gereja ini? Kali kelupa. Sama-sama toh. Dan dia nang cuma ada mendidiku. Enggak sama kau, enggak sama aku. Bagusan dan sama saya kan. Pasrah dia yang disayangin itu, yang menyakiti hatinya. Udah sama saya aja kamu. Ya seperti itu pula saya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di
dekat tiang pintu bait suci. Artinya Hana datang ke bait suci, ke gereja di Silo, di mana pada saat itu di sana ada Imam Eli. Dia sujud di depan Imam Eli untuk menyerahkan daripada segala doa-doa dan permasalahannya di hadapan Tuhan. Lanjut. Dan dengan hati penuh ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di hadapan Imam Eli, hamba Tuhan itu, dia menyerahkan, melepaskan semua daripada permasalahannya. Ibaratkan kita semua yang ada di sini, pada saat Bapak dan Ibu punya permasalahan, datanglah ke gereja ini, minta doa kepada hamba Tuhan bahwa pendeta dibantu. Puji Tuhan. Anak pendeta, tolong saya didoakan. Ekonomi saya murah mari, suami saya enggak jelas, istri saya enggak jelas, anak saya juga enggak jelas. Karena di zaman ini bukan cuma istri dan suami yang enggak jelas, semua tak jelas. Bilang jelas sonari, tak bilang jelas. Nabi bilang jelas teras dulu. Tomak pe kasi 12,000 sekilo. Jelas ka binarawang ina, ako ko sa dinat tado. Niyak mapuputar ko. Anong manambal lang ko makasik, etak dumat ka. Harga dari mana ina? Jelas naman gulo. Ada yang jelas. Makanya ada dalam rumah Tuhan yang dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya akan keselamatanku. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat mertua, bukan dekat suami, bukan dekat istri. Kalau ada perempuan dan laki-laki bisa lama-lama duduk berbarengan, itu masa pacarnya itu sama ibu. Kalau ngamar rumah tangga dan bu jorok amat teh ingat teh. Atau mangkat do amat teh beri juga. Soalnya di sini bukan beda aja. Aku sama dia orang pernah dia. Siap makan malam duduk-duduk di teras rumah melihat bintang dan bulan sendiri karena orang rumah. Cara duduk yang datang ini uang ini. Terus ini. Ada kalau tikimak dongan dan juru teh keluar itu kok kita aturan berbeda ya teh. Belum berbeda itu berbedanya. Langsung untuk rumah tangga. Dan dengan hati penuh ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lanjut. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Puji Tuhan. Selama ini kita mendengarkan firman Tuhan ini sering, apanya yang luar biasa? Bertergugah dulu hati kita Bapak dan Ibu pada saat ini. Apanya yang luar biasa dengan yang ayat ini? Dan ayat 11 ini. Kita urut dulu mulai dari atas sampai ke bawah. Apanya yang luar biasa? Yang luar biasanya Hana yang begitu susah dan selalu dihina daripada menghina. Yang pertama dia berdoa dengan najah. Puji Tuhan. Dia bernajah. Najah itu janji. Kalau kita tadi udah disakiti boro-boro najah. Lewat mukanya pun kita tak sudi. Bahkan pendeta pun kita asal-asal. Pendeta ini gak ada kuasanya. Amat ini. Ya, maka daripada firman Tuhan ini Hana bernajah. Apa isi najah? Tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan
Waduh, bila mana Tuhan memberikan seorang laki-laki kepada Hana, maka anak itu akan diberikan lagi kepada Tuhan. Kalau kita seperti itu, udah bertahun-tahun kita tidak mempunyai anak, tiba-tiba kita diberikan Tuhan generasi anak, boro-boro masuk ke Tuhan ke gereja. Begitu anak ini lahir, hanya satu yang bisa menyentuh dia, hanya mamanya. Saking mahalnya ini anak. Iya kan ibu? Jangan pun berdua. Jangan ini nanti baru. Apalagi tetangga nggak boleh menyentuhnya. Karena berpuluh tahun keluarga itu merindukan anak, maka di dalam dunia ini bila mana terjadi seperti ini, maka si anak ini tidak bisa sembarangan memegang apalagi menggendong. Tetapi Hana akan diberikan kepada Tuhan. Yang pertama tadi di dalam firman Tuhan yang ayat 11 ini, dia bernazar. Kemudian nazarnya bila mana Tuhan memberi, akan diberikan lagi anak itu kepada Tuhan. Maksud daripada firman Tuhan di pada saat ini di dalam segala permasalahan dan pergumulan apapun yang kita hadapi, yang pertama kalau berdoa harus ada nazar. Puji Tuhan. Jangan coba-coba kalau pergumulan begitu besar, jangan coba-coba engkau tidak bernazar. Sulit. Kalau di gereja kami sana sidang Garuda 8, itu keluarga-keluarga yang sudah sampai 8 tahun itu tidak mempunyai keturunan, saya dan orang rumah selalu itu aktif mengajarinya supaya dipanggil daripada hamba-hamba Tuhan, berdoa dibawa ke rumahnya, dipanggil hamba Tuhan, berdoa dan diberikan persembahan. Tidak sampai 2 tahun keluarga itu punya keturunan. Puji Tuhan. Yang pertama sekali di dalam berdoa itu kita harus memuji Tuhan, tidak egois, tidak menyombongkan diri. Di dalam segala doa-doa itu apa yang kita minta memang untuk kemuliaan Tuhan. Si Hana berdoa bukan untuk mengejek nanti banyak si penina yang telah mengejek-ejek dia itu. Tidak ada di dalam hati si penina, kalau Tuhan nanti memberikan aku anak, aku akan balas dendam sama si penina yang selalu mengejek-ejek itu. Tidak ada itu dalam pemikirannya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, mungkin di pada saat ini ada membenci seseorang. Mungkin kita semua ini ada yang membenci seseorang. Bahkan untuk melihat mukanya pun kita tidak sudi. Tetangga, paruman, hela, menantu, tetangga segala macam saat bekerja. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah daripada kunci daripada firman Tuhan di pada saat ini. Yang pertama, kita harus bernazar di dalam berdoa. Yang kedua, apa yang kita doakan itu untuk demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri, bukan untuk membalas dendam kepada seseorang. Ini pernah satu cerita teman saya waktu masih SMA di Pakar. Dia pindahan dari perumahan Tentraga Berta. Dia bercerita kepada saya, nanti saya promosi, kalau tamat saya SMA saya akan melamar tentara. Kenapa lain? Saya bilang, iya, dulu kami waktu di Berta ada seseorang tentara dihina-hinanya orang tua saya. Jadi begitu nanti saya tamat SMA, saya melamar tentara, kalau saya sudah minat saya akan menghajar dia. Memang seperti itu manusia kan? Bukan cuma dia, kuasa kita pun seperti itu.
Tetapi itulah sesuai dengan firman Tuhan, karena dia berdoa kepada Tuhan itu, meminta kepada Tuhan, melamar pekerjaan itu untuk membalaskan daripada sakit hatinya kepada tetangga waktu masih di pemerintah, sampai beberapa kali dia melamar dan dia tidak pernah menang. Karena apa? Tuhan melihat dari surga, oh engkau meminta itu mau untuk membalas dendam, maka Tuhan tidak memberi kita. Dan beberapa waktu lalu saya pulang ke kampung, saya menjumpai keluarganya di sana. Sudah di mana lah itu, ini panggil berubah, sudah menikah. Sama maaf ya, sudah menikah. Mungkin karena frustasi menikah sama janda. Anak 2 di luar agama kita. Jadi hati-hati berdoa kepada Tuhan. Bila mana Tuhan tidak membalaskan daripada doa kita, itulah namanya takabur, itu namanya ya. Cita-citanya tidak terkabuli, kawin sama janda, punya anak 2 di luar agama kita pula. Tetapi puji syukurlah kepada Tuhan di pada saat ini. Maka yang paling utama di dalam mengikut Tuhan ini, engkau kita semuanya boleh menjaga hati. Coba dulu dibuka di pada Amsal. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Sama-sama seperti si Hana tadi, dia menjaga hatinya, dia tidak mencak-mencak, dia tidak ribut, sehingga Tuhan menjawab daripada segala doa-doanya. Bahkan di Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau ada kita punya permasalahan, ada sakit hati kita kepada seseorang, menyerah dirilah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Supaya tidak muncul perdebatan-perdebatan, supaya tidak muncul pertikaian-pertikaian. Kenapa orang Kristen sering muncul di dalam pertikaian-pertikaian? Yang pertama, karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Makanya kalau saya pribadi, kalau saya berdoa, setiap saya berdoa, saya selalu menyisipkan doa saya, ya Tuhan, ajari aku menjaga hati. Tidak hanya dekat saya. Paling berbahaya orang yang tidak bisa menjaga hati. Emosi, marah, dendam, tidak bisa mengampuni. Itulah orang-orang yang tidak bisa menguasai hati. Coba dulu di Kejadian 4 ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini hati panas. Kalau hati sudah panas, muka muram. Tidak ada orang hatinya panas tapi mukanya lembut. Tidak mungkin itu. Makanya dari muka seseorang tahu kita, oh itu lagi marah. Kau tengok mukanya itu merah. Dari mana naik itu? Jangan dulu. Tunggu dia dulu. Coba dulu lanjut ayat 7-nya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Pada umumnya orang-orang yang tidak bisa menguasai hati akan masuk ke dalam dosa. Maka kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jagalah hati. Kalau di dalam berdoa nanti jangan hanya berkat, Tuhan berikan panjang umur, berkati anakku di dalam perantauan, itu silahkan sah-sah saja. Tetapi katakan di dalam doa, Tuhan berikan aku untuk bisa menguasai hati. Puji Tuhan. Harus bisa menguasai hati. Karena sampai kiamat pun dunia ini jangan engkau akan mengharapkan ketenteraman. Sampai kiamat pun dunia ini jangan engkau akan merasakan hidup di dunia ini akan semakin nyaman, semakin ruwet. Maka kuncinya supaya kita boleh bertahan di dalam mengikut Tuhan
penguasa hati. Ini pernah ada satu cerita. Sangat menjadi sunat. Jadi aku mau ketiga jadi nama. Oh, berbagai pujian itu. Tadi dia ngomong. Tadi dia sama. Ini ada cerita nyata yang tempat sana. Bukan ilustrasi, memang nyata. Di depan rumah kami itu di sana ada kolam pancing. Jadi bertemu dengan seorang laki-laki yang ganteng. Ganteng laki-laki ini. Tapi istrinya katanya gendut kan. Istrinya gendut kan. Gak bisa lewat dari gendut. Ini kisahnya. Gak bisa gendut. Padahal suaminya ganteng kali. Waktu pacaran katanya orang ini langsung istrinya, tapi tak kenapa sih sudah berumah tangga kok gendut. Gak bisa lewat. Kurasa kalau bapak si kita si Daud kayak gitu, baru 6 tahun. Sama pada sini untuk mereka gendut. Nah, jadi sokonau jadi Daud langsung dengan mungkin boleh mana lewat. Geleng pak, cantik nih mana. Nah, jadi saking gendutnya si suami ini pergilah kepada perempuan lain. Dan luar biasanya sering dibawa ke rumah. Dan yang menjadi renungan kepada saya pada saat itu katanya kalau si laki-laki ini membawa si perempuan ini ke rumahnya, istrinya itu nggak marah. Baru kalau ibu-ibu suami datang mau perempuan lain jadi sakit pula dari ibu. Sakit enggak? Tapi itulah begitu si perempuan ini dibawa ke rumahnya, si istri yang kedua tadi nggak pernah marah. Padahal belum satu marah dibawa dengan kondisi marah. Datanglah si istri itu, Mas, udah capek. Sama si selingkuhannya tuh nggak? Udah capek kau deh. Ada tukang ayam penyet di depan rumahnya. Kipasan si ibu tadi untuk si perempuan itu. Dek, mungkin kau udah lapar makan ayam penyetnya dia. Apa mungkin pikir saya? Ada keladu ibu-ibunya kayak gitu. Apalagi sama cewek ini, coba dulu pacarmu menghana. Bukan rondak dari lokasi. Baik kok. Nah, jadi itulah si istri tadi. Ini maknanya kelembutan itu mengalahkan kejahatan ya. Maknanya ini bukan cuma cerita-cerita gitu, ada maknanya. Kelembutan mengalahkan kejahatan. Itu intinya. Berulang-ulang si suami membawa perempuan ini tetap dia lembut. Dibilingnya ayam penyet, nggak pernah marah. Jadi kalau sempat saya membuat seperti ini kepada orang rumah saya, mungkin bukan ayam penyet yang nak. Berodi perasa ya. Kali mahal. Tetapi itulah si bapak, si ibu tadi tak pernah marah-marah. Dikasihnya anjing, mandi tahu dia tadi. Berulang-ulang seperti itu. Lululah hati sang suami. Baik kali istriku ini. Ku bawa perempuan kemarin kok aku tadi enggak marah-marah. Setengah tahun diperlakukan seperti itu, maka si suami sadar. Dia punya satu keinsapan, dia mengasihi istrinya itu dengan luar biasa. Puji Tuhan. Tidak memandang fisik lagi dia. Ditinggalkanlah si perempuan selingkuhannya tadi, dia begitu mengasihi daripada istrinya tadi. Kenapa? Karena berhati lembut. Maka kepada ibu-ibu kalau suami itu agak kasar-kasar, lembutlah. Kasar yang lembut. Ini bukan hak cerita-cerita. Dan saking sayangnya si suami tadi kepada sang istri, dibelilah mobilnya Avanza. Karena ada permasalahan, begitu mau dibeli ada permasalahan muncul, gak bisa masuk.
sudah mau bilang, matikan nama juga guys. Dapat bukti. Ada kau marasi. Itu marasi kan kau nalintap lo memilih. Matikan nama juga guys. Jangan batal di sini. Luar biasa. Nah, itulah daripada kelembutan, daripada seorang bisa mengalahkan daripada kejahatan. Puji Tuhan. Jadi luar biasa ini. Jadi kalau saya cerita ini kepada orang rumah saya kumpul seperti itu sama kau mempunyai ucap. Lembutnya kau sama aku. Lembut. Tapi makanan itu sudah ada rontak. Aduh. Jadi yang menjadi satu renungan kepada kita di pada saat ini, biarlah seperti si Hana yang disakiti orang tetapi dia berhati lembut. Puji Tuhan. Begitu juga persaudaraan di gereja kita ini, di kanal ini, Mari Bersatu ini, dijalinlah silaturahmi supaya ada kedamaian. Dan kita pikir-pikir, saya di akhir-akhir zaman ini saya merenung, dan ada kebingungan dari ibu. Tidak ada yang berdekat. Lebih bagus adalah kita diam. Karena kalau kita diam sama seperti dalam firman Tuhan, biarkanlah Tuhan Allah yang berperang atas musuh-musuhmu. Puji Tuhan. Kalau kita melawan, apalagi cuma mau tayo muselo doon makatay lang araw pikiran na ng araw rogi ka na sampai mati kita na ako mo ang mga anak ko. Tumago lagi kasi. Puji Tuhan. Dari kamu kalau manaw to di mana din puji Tuhan ko baru masuk ini. Lu ya. Bagus waktu mau itu tenaga kita itu sama Tuhan. Jadi kalau kami di sana di Kubu 8, rumah kami yang paling jauh, Pasar 4 Marika. Kami puji Tuhan, kebersihan gereja itu tanpa diperintah pendeta setempat, tanpa ada dikasih ongkos segala macam. Kami ke sana sama anak-anak, kalau enggak cuma satu untuk membersihkan gereja. Itulah yang bisa. Sama seperti dalam hidup ini adalah kesempatan. Tak mulai lagi. Inilah kesempatan. Kesempatan bukan hanya dalam beribadah. Apa yang bisa kau lakukan di gereja yang dilakukanlah. Tak harus perlu disuruh-suruh pendeta. Apa yang bisa kau lakukan? Apakah banyak bakar sampah, bakar menjauh rumput itu apa-apa? Itu yang lebih berharga di mana Tuhan. Supaya apa? Dua-duamu nanti engkau mudah menerima. Jadi banyak orang yang menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang mana? Lebih banyak yang waktunya di sana marhana-hana. Tidak cukup hanya beribadah seperti ini. Jadi kami dengan keluarga dan anak-anak itu sudah kami prinsipkan itu. Tidak digaji, tidak disuruh-suruh. Kami yang paling jauh di sana, rumah kami pula yang paling sering ke sana. Jadi orang-orang yang tidak mengenal kami dibilangnya kami pendeta. Nah, amang pendeta di surga coba. Kenapa amang? Hampir tiap hari aku datang ke gereja ini katanya. Biasanya yang datang tiap hari ke gereja ini pendeta enggak. Aku gurunya aku masih bilang, oh iya ya. Jadi itulah di dalam menyebut Tuhan ini persembahkanlah yang terbaik. Biarlah kedamaian dan sukacita yang daripada Tuhan boleh bersemayam di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Seluruh jemaat diundang untuk berdiri. Kita berdiri berdoa.